Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Agung, serta Zat yang Maha mengatur segalanya, termasuk eh, keberadaan kita saat ini yang sebentar lagi akan menyimak kajian dua pekanan dari kitab Bulughul Maram yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Faisal Mista yang nampaknya sudah hadir di layar Zoom kita. Serta salawat dan salam tidak lupa pula marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian, Ana ingin membacakan sedikit tata tertib aturan kajian kita kepada para jamaah yang hadir di Zoom serta di platform Skype. Mohon mencatat hal-hal penting yang kita simak bersama nanti, serta yang terpenting tentunya kita bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi catatan tersebut. Pada sesi kedua nanti akan ada tanya jawab. Silahkan bagi para ikhwan yang ingin bertanya bisa raise hand di Zoom maupun di Skype ya. Silahkan dan bisa tanpa mematikan videonya. Sedangkan bagi akhwat mohon mematikan videonya kalau ingin bertanya di Zoom. Atau bagi semua jamaah yang ingin bertanya melalui teks, silahkan chat kirimkan ke Ana. Eh, kita sapa dulu sebelum kita mulai kajian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Kang Angga. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair. Kif halukum, Kang? Alhamdulillah Allah baik barik juga fikum. Ustaz. Allah Kabar barik fikum. baik. Ya. Ini di Madinah Ustaz. Naam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tanpa berlama-lama Ana persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khair, Kang Angga. Barakallah fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berkat nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi di kajian pekanan atau dua pekanan ya online pembacaan hadis Rasulullah SAW, di mana kegiatan ini adalah upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya di atas pemahaman para ulama yang bermanhaj salaf, di atas pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Mudah-mudahan kegiatan ya yang kita lakukan ini walaupun jaraknya jauh, walaupun online ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah, kemudian diberkahi, ditambahi ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat buat kami dan buat kita semua. Karena apa yang akan kita baca, ya, apa yang akan kita pelajari merupakan petunjuk dari Nabi SAW
yaitu hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang yang ulama yang mulia ya, yaitu Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Maka semoga apa yang akan kita kaji diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan ditambahkan ilmu untuk kita semua serta dimudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan hadis berikutnya ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran berakhlakul karimah, yaitu bab at-targhib fi makarimil akhlak. Salah satu bagian dari bab Kitabul Jami ya, Kitabul Jami yaitu kumpulan hadis-hadis yang bab terakhir dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, dan kita sudah masuk pada hadis tentang anjuran untuk berakhlak mulia, yaitu tawadhu ya. Kita sudah sebutkan hadisnya pada pekan yang lalu, yaitu tentang keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang tawadhu, dan lawan dari tawadhu yaitu kesombongan ya. Eh, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, adapun sebaliknya Allah mencintai orang-orang yang tawadhu, dan perincian pembahasannya kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, hadis hari ini ya, insya Allah kita akan lanjut pada akhlak mulia yang lainnya. Akhlak mulia yang lainnya yaitu menjaga kehormatan atau membela kehormatan saudara-saudara kita, ya khususnya saudara-saudara kita yang seiman, ya saudara-saudara kita yang terkenal, apalagi dia dikenal dengan kebaikannya, kesolehannya, dan juga ke eh, apa eh, ke kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah, dalam memperbaiki diri, apalagi kalau dia sudah hijrah. Maka eh, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membela kehormatan saudara kita apabila kehormatannya atau aib-aibnya disebarkan atau jelek-jelekan oleh orang lain. Nah, mungkin Kang Aga bisa menampilkan hadisnya, tab atau ini saja ya. Silakan kalau ada yang mau membacakan hadisnya. Nah, silakan. Wa an Abid Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihin naro yaumal qiyamati akhrajahu Tirmizi wa hasanahu wali Ahmada min hadithi Asma binti Yazid nahwuhu. Naam, eh, nggak ada terjemahannya ya di mana? Bawahnya juga Ustaz yang Daloja. Iya, nggak apa-apa Iya, baca nggak aja. apa-apa baca aja. Oh ya, Dalojatul hadis al hadis Hasan faqad hasanahu at-Tirmizi wa qala Ibnul Qattan alladhi man al hadith minas sihah anna fihi marzuqat taimi wa huwa majhulul hal lakinna lil hadith syawahid apa nih Ya taqawwa biha. yataqawwa biha
Qala Naam, barakallahu fikum. al-Qurtubi. Cukup. Cukup. Mau di-share yang bahasa Indonesianya juga, Ustadz? Eh, cukup kayak insya Allah nanti hadis selanjutnya aja nanti di share ya. Nah, Ustadz. Baik. Kemudian al-mu'allif yaitu al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya dari Abi Darda. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi bil ghaib." Barang siapa ya yang menolak atau membela kehormatan saudaranya di saat saudaranya tidak ada atau di saat saudaranya dibicarakan oleh orang lain, radallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Maka Allah akan membela ya orang ini dari api neraka. Maksudnya Allah akan menyelamatkan wajahnya tidak jatuh atau tidak masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Imam Tirmidzi menghasankannya. Taib, eh, di sini disebutkan mufradatul hadis ya atau makna dari hadis man radda ay dafa'anhu wa hafidhahu. Yang dimaksud dengan membela di sini adalah membela kehormatan saudaranya atau menjaga kemuliaannya ya. Irdi akhihi bi kasril ain sukunir ra wa huwa nafsu wal hasbu wa ma yamdahu bihil insanu wa yadhum, yaitu jiwanya ya, bahasa kita itu kehormatannya, di mana seseorang itu dengan dirinya dengan kehormatannya itulah dia dipuji atau dicela ya. Istilah kita wah jatuh nih kehormatan atau wibawa kita ya. Naam, hadis ini adalah salah satu hadis yang menganjurkan kepada kita ya kaum muslimin untuk membela kehormatan saudara kita. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengamalkan amalan ini amalan yang mulia, amalan yang baik, amalan yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membelanya dan akan membalasnya dengan balasan yang besar, yaitu balasannya adalah dijauhkan dia dari api neraka wajahnya ya. Maka ini menunjukkan betapa agungnya amalan ini, ya, betapa mulianya amalan ini sehingga Allah Rasulullah SAW ya mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang membela kehormatan saudaranya saat dia digibahi atau saat dia dijelek-jelekan lalu dia bela, maka Allah Subhanahu wa taala akan membela dia juga kelak pada hari kiamat di mana nanti dia akan dijauhkan dari api neraka. Naam. Ada beberapa penjelasan para ulama yang akan kita sampaikan pada hadis ini ya, yaitu secara umum atau secara ijmal hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengingkari ghibah dan membela kehormatan saudara saudaranya, saudara muslimnya di suatu tongkrongan ya atau majelis atau tempat yang ngobrol di mana saudaranya itu diomongin. Kemudian keutamaannya apa? Keutamaannya orang yang membela kehormatan saudara ini akan Allah selamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Wajahnya akan selamat dari disungkurkan dari api neraka. Maka ini menunjukkan betapa baiknya, betapa pentingnya adab ini, ya akhlak ini, dan betapa besarnya hak seorang muslim ya, kehormatan dan kemuliaan dia di sisi Allah. Sehingga apabila dia tidak ada, kehormatannya harus tetap dijaga. Nggak boleh sembarangan
digoreng-goreng kalau istilah sekarang gitu ya, digoreng-goreng apa namanya, dijelek-jelekan atau di eh, ya bahasa kita itu dirobek-robek lah kehormatannya, diomongin, digibahin. Kenapa tidak boleh? Karena ghibah itu dosa besar. Dan ini sudah kita lalui ya, hadis tentang ghibah pada hadis larangan berakhlakul sayyi'ah ya, atau larangan berakhlak yang buruk ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ya, ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, wahai orang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian kebesar prasangka itu adalah dosa. Ya, ini suuzon, prasangka buruk. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan saudaramu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan juga kamu menggibahi sebagian kamu dari sebagian yang lain. Mungkin bisa ditampilkan Al-Qur'annya ya. Tafadhal admin, surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, Anda lanjutkan ya sambil di-sharing itunya. Al-Hujurat surat ke-49 itu, ayat ke-12. Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Ya, subhanallah ya, tentu kita nggak suka. Fakarihtumuh. Pasti kalian akan merasa jijik ya. Artinya nggak suka, kita nggak mungkin kita suka makan bangkai saudaranya. Ayat ini menunjukkan dosanya menggibahi saudara kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti makan bangkai, dan bukan bangkai hewan yang halal ya. Maksudnya bukan bangkai kambing atau sapi, itu pun haram kan. Bangkai itu haram dimakan. Ini bangkai saudaranya. Ini menunjukkan eh, dosa besar ghibah itu ya. Dan Nabi SAW ya dalam hadis yang lalu ya kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahuhu, yaitu engkau menyebut-nyebut aib saudaramu yang dia nggak suka aibnya itu disebut-sebut, diketahui orang-orang lain ya. Kemudian Allah berfirman, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kamu kepada Allah, artinya takutlah kamu jangan melakukan dosa-dosa ini, jangan suuzon, jangan tajassus ya, cari-cari kesalahan orang, dan jangan menggibahi orang lain. Takutlah kamu kepada Allah ya, karena dosanya besar. Nanti akan ada hari pengadilan di akhirat, di mana orang yang digibahi ini dia dapat banyak pahala dari kita. Kalau misal kita nggak ada pahala lagi transfer ke dia, dosa dia ditransfer ke kita ya. Karena hari akhirat, yaumul qiyamah, yaumun la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah. Di sana nggak ada jual beli, nggak bisa kita bayar dengan dinar, dirham, rupiah, emas, perak, apa aset-aset dunia udah nggak bisa. Dengan apa kita membayarnya kesalahan kita, gibah kita itu? Dengan amalan kebaikan kita yang diterima oleh Allah ditransfer ke dia. Padahal kita sangat butuh sekali dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah, takutlah kita nanti di akhirat kita akan dihukum oleh Allah ya. Kemudian innallaha tawwabur rahim. Ya bertobatlah karena Allah Maha menerima taubat. Kalau kita suka gibah sudah cukup berhenti sekarang. Kalau dulu kita menggibahi saudara-saudara kita, berarti sekarang kita harus minta maaf dan kita harus mengembalikan kehormatan kemuliaannya ya, dengan di setiap majelis yang dulu kita sering menjelek-jelekannya, sekarang gantian kita memuji-mujinya dan minta dihalalkan ya atas kesalahan kita. Ar-Rahim, dan Allah menerima taubat kita
dan Allah Maha Penyayang. Kelak Allah akan membalas apa namanya orang-orang yang bertobat tersebut, orang yang menghindari dosa gibah. Nah, di sini hadis ini yaitu hadis Abi Darda ya, tentang membela kehormatan muslim dari gibah. Ini amalan lain ya, yaitu di dalamnya terkandung amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'ruf artinya memerintahkan perbuatan ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik sesuai dengan syariat ya. Apabila wajib, maka diperintahkan wajib lakukan gitu. Jadi saat kita nongkrong atau saat kita dimanapun, kita dianjurkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada kewajiban yang dilalaikan, harus kita ajak saudara kita datang waktu sholat, maka kita sholat. Kemudian kita ajak teman-teman kita sholat. Ini namanya amar ma'ruf. Ya. Kemudian nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ada kewajiban yang nggak dilaksanakan, kita perintahkan ya, kita ajak teman-teman kita atau keluarga kita atau siapapun. Kemudian ada sunnah-sunnah yang muakkadah, kita ajak juga ya. Sunnah. Kemudian nahi mungkar, kalau ada dosa yang dilakukan di majelis itu, wajib dia nahi mungkar. Nah, salah satu nahi mungkar dalam bermajlis, yaitu kalau ada gibah, apalagi yang digibahi ini orang yang kita tahu, orang yang kita kenal, dan dia orang yang baik, maka wajib kita nahi mungkar. Ya, para ulama mengatakan ada 3 derajat orang yang mengingkari kemungkaran gibah saat dia bermajlis. Ya, ada tiga tingkatan. Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Rahili, ya, hafizallahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini. Eh, Kata beliau, ya, salah satu darajat, ada 3 tingkatan inda istima'il ghibah fi majlis, ketika orang mendengarkan gibah di suatu majlis. Yang pertama, an yarudda irda akhihi. Ini derajat yang paling tinggi, sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, yaitu hendaklah dia membela kehormatan saudaranya. Ya, nanti kita akan lihat dalil-dalilnya. Karena Nabi SAW selain hadis ini banyak hadis-hadis yang lain dan juga perbuatan-perbuatan sahabat yang lain yang Nabi setujui bahwa perbuatan ini perbuatan yang mulia, yaitu membela kehormatan saudaranya saat diceritakan keburukannya. Ini derajat yang sempurna, ya. Jadi saudara-saudaraku, saat kita nongkrong misalkan ngobrol ya, kehidupan kita kan pasti nggak lepas dari ngobrol ya, bersosial kita, baik di dunia maya, terkadang ada perkumpulan-perkumpulan apa gitu ya, atau di kehidupan hari-harian kita dengan teman-teman kita ya, dengan apa namanya keluarga kita atau tetangga atau yang lainnya, itu kan suka ngobrol itu kan. Maka saat kita mendengarkan saudara kita digibahi oleh seseorang di tongkrongan itu, apa yang harus dilakukan supaya dia dapat pahala, wajahnya akan diselamatkan dari api neraka? Dia bela saudaranya. Subhanallah, kelihatannya sederhana, tapi ternyata pahalanya besar di sisi Allah. Ya. Kenapa? Karena dia membela kehormatan seorang muslim. Ya. Ini yang tertinggi. Jadi dia harus bela, dia harus katakan tidak seperti itu misalkan. Atau eh, dia nggak seperti itu. Ya. Tidak seperti yang diceritakan. Ya. Atau misalkan menyelisihi perkataannya. Enggak benar itu. Itu hanya kata orang saja. Yang saya ketahui tidak, orang ini baik misalkan ya. Rasulullah SAW di dalam riwayat ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan di antaranya kisah Ka'ab ibn Malik ketika dia tidak hadir dalam perang Tabuk.
Dan Allah sudah menerima tobatnya ya. Di dalam surat At-Taubah itu khususnya itu menceritakan tentang Allah menerima tobat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya itu ya. Dia tertinggal ketika dia tertinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mengumpulkan tentara ya Nabi bertanya tentang Ka'ab. Lalu Nabi mengatakan, "Ma fa'ala Ka'ab?" Di mana Ka'ab kalau bahasa kita? Mana Ka'ab? Kok nggak ikut? Dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu ini bukan orang-orang munafik. Dia sahabat yang agung, sahabat yang mulia yang senantiasa menyertai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala rajulun min Bani Salamah. Lalu ada seseorang sahabat dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadhara fi itfaihi." Dia apa namanya? Tertinggal, tertahan oleh selimutnya, pakaiannya, dan dia senang melihat eh, dua kebunnya atau sesuatu yang menyejukkan dia sehingga dia tertinggal dari pasukan dan sampai nggak bisa lagi menyusul dan tidak mengikuti peperangan Tabuk. Padahal dia bukan orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berperang. Ya. Dan ini adalah aib. Ini aib. Mendengar ucapan dari seseorang ini, ya, padahal benar ini. Makanya ghibah itu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu dan itu adalah benar. Kalau nggak benar berarti itu adalah buhtan, itu adalah tuduhan ya. Itu lebih buruk lagi. Kemudian Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu mendengar itu beliau langsung marah. Ya, dia langsung membela kehormatan Ka'ab. Ya, kalau kita nggak mungkin gitu, nggak mungkin dia. Kalaupun benar ya nggak sampai santai-santai seperti itu. Mungkin ada uzur lain yang kita nggak tahu gitu. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Bi sama kulta. Ucapanmu itu nggak benar. Kalau bahasa kita, nggak benar itu. Walaupun benar, dia ingin membela saudaranya. Wallahi ya Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal, demi Allah ya Rasulullah. Ma'alimtu alaihi ila khairan. Tidaklah aku ketahui tentang Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu melainkan dia orang yang baik. Artinya orang yang takwa ya, orang yang saleh. Nggak mungkin kewajiban yang besar ini, ya, jihad fisabilillah, dia tinggalkan dengan gampangnya entengnya seperti orang-orang munafik. Ya. Mendengar ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari pengingkaran Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata perawi, fasakata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun diam. Apa kata ulama mengomentari hadis ini? Berkata Ibnu Alan, ya rahimallahu taala, ucapan fasakata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan perawi Nabi diam menunjukkan apa? Ai mukirran li ingkari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Yaitu Nabi menyetujui pengingkaran Mu'adz terhadap ucapan laki-laki dari Bani Salamah tadi. Walaupun benar ya. Yaitu apa? Ghibah yang disebutkan ya, dan dia pun langsung membela apa? Kehormatan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tadi membela kehormatan Ka'ab ibn Malik. Dan ini juga menunjukkan ridon bihi. Ya, Nabi ridho dengan perbuatan Mu'adz bin Jabal, ya, wa tahridun ala suluki dalika, dan Nabi juga ingin yang lainnya seperti itu, yaitu membela kehormatan saudaranya, ya. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, "I'lam annahu bagi liman sami'a ghibatan muslim an yaruddaha." Ketahuilah
seharusnya bagi seseorang yang mendengar orang muslim menggibahin orang lain, hendaklah dia membelanya, atau maksudnya mencegah kemungkarannya dan membela kehormatan saudaranya dan menahan orang yang menggibahi tersebut. Maksudnya menahan ucapannya, menyuruh dia diam atau jangan lanjutkan. Seperti ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala tadi, bi'sa ma qulta. Perkataanmu itu nggak benar. Langsung dibantah, langsung dibela saudaranya ya yang sedang digibahin tersebut. Kalau dia nggak bisa, kalau dia mampu menyuruh diam orang itu dengan tangannya, dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, suruh dengan lisannya ya. Kalau dia tidak mampu, nah kita lanjut nanti ada tingkatan kedua. Ya. Tadi tingkatan pertama tingkatan yang sempurna, yaitu saat majelis di majelis itu ada orang yang menggibahi, dia langsung bela saudaranya. Ini yang paling sempurna. Tingkatan yang kedua yaitu an yakhruja anil majlis. Kalau memang dia tidak mampu mengingkari dengan tangan atau dengan lisannya tadi, atau dia sudah mengingkari ternyata masih terus orang ini gibah terus, digoreng-goreng terus kehormatan saudaranya, maka hendaklah dia pergi dari majelis itu. Karena ini majelis sudah nggak benar nih. Sudah majelis menggibahi orang. Ya. Majelis yang di sana ada ucapan dosa, di sana ada memperolok-olok ayat Allah, apalagi mengingkari ayat Allah ya. Atau majelis yang di sana banyak apa gibah, maka kita diperintahkan untuk menghindar dari majelis itu. Allah berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan kamu duduk dengan mereka. Ya. Atau dalam ayat lain, "Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Berpalinglah dari majelis itu, tinggalkan sampai mereka ngomongin yang lain lagi. Ya. Itu ada di dalam surat, lihat coba, surat An-Nisa ya. Ayatnya ayat 141 mungkin atau 142 ya. Kita lihat coba. Surat berapa Ustadz? Surah An-Nisa. Ayat 146. Padahal kalau ada yang mau baca, nah. Nah, tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Telah diturunkan kepadamu di dalam Al-Qur'an bahwasanya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok ya oleh orang-orang kafir, ayat ini tentang orang-orang munafik yang memperolok ayat-ayat Allah, memperolok Rasulullah dan Al-Quran ya. Dan ini menunjukkan munafik i'tiqadi itu adalah kekafiran karena Allah menyebutkan yukfaru biha ya. Wal kafirina
di sini Allah berfirman, Innallah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Mereka sama, cuma nanti munafik lebih darokat ininya, neraka yang lebih bawah lagi. Kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memasuki obrolan yang lain. Innakum idzam misluhum. Kalau kamu tetap nongkrong sama mereka, kamu sama seperti mereka. Sama dalam apa? Dalam dosanya. Dan ini juga termasuk dosa besar, ya, yaitu gibah. Ya. Kalau ini dosanya derajatnya lebih tinggi, memperolok ayat-ayat Allah, istihza, mempermainkan ayat-ayat Allah, atau mengingkari ayat-ayat Allah dalam majelis itu. Nah, ada derajat di bawah kekufuran, yaitu dosa besar gibah. Sama, ya, nggak boleh kita duduk. Ya, kalau kita nggak mau mengingkari tadi, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, kecuali kalau dia berhenti dari gibahnya. Innakum idam misluhum. Karena kalau kamu duduk tetap di sana, nah nanti ini derajat yang ketiga. Tadi derajat yang kedua, kita keluar dari majelis itu, tinggalkan. Nah yang ketiga, yaitu dia tetap di majelis dan dia tidak membela kehormatan temannya tadi. Ini ada dua tingkatan juga. Ya. Yang pertama, kalau dia tidak suka gibah itu dan dia ingkari dalam hatinya, dia mau pergi tapi nggak bisa misalkan, ya. Karena misalkan mudaratnya lebih besar gitu. Tapi dia ingkari dalam hatinya dan dia tidak menyukai perbuatan itu, gibah itu, dan dia tahu bahwa saudaranya tidak seperti yang digibahi oleh orang-orang ini. Maka orang ini termasuk hadis yang Nabi SAW menyebutkan wadhalika ad'aful iman. Fa ilam yastati fa biqalbihi wadhalika ad'aful iman. Kalau kamu nggak mampu maka ingkari dengan hatimu, maka inilah selemah-lemah iman, iman yang paling paling lemah. Nah, derajat yang terakhir tadi yang apa yang paling rendah yaitu apa? Dia tidak mengingkari baik dengan tangannya, lisannya dan tidak membela kehormatan saudaranya, juga tidak mengingkari dengan hatinya, maka ini dosanya sama, ya, termasuk innakum idam misluhum. Demikian kamu sama seperti mereka, ya. Sama seperti mereka dalam dalam perbuatan perbuatan dosanya, ya. Maka eh, kita ambil beberapa pelajaran ya dari hadis ini. Yang pertama, fawaid dari hadis ini ya, yaitu hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang membela kehormatan saudaranya sesama muslim. Dan keutamaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia ya tentu eh, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membela dia, ya, menjaga kehormatannya karena dia menjaga kehormatan saudaranya. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu balasannya juga adalah kebaikan yang serupa, ya. Dan juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib saudaranya, ya, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Jadi ini faedah yang pertama. Maka saudaraku, kalau kita ingin dijaga Allah aib kita,
Ditutup Allah aib kita, tutuplah aib saudara-saudara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, hendaklah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini termasuk akhlak yang mulia ya, dalam masalah gibah ini. Yaitu kita ingkari dengan tangan kita, kalau nggak mampu dengan lisan kita, kalau nggak mampu dengan hati kita. Yang kita ingkari adalah apa? Gibah tadi. Apalagi kalau yang digibahi ini adalah orang yang mulia ya, gurunya misalkan. Orang yang dermawan, ya, orang yang baik, orang yang banyak membantunya. Subhanallah ya. Eh, tentu ini lebih utama lagi, harus apa namanya, harus dia apa? Dia bela ya. Apalagi kalau ini adalah para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, para tabi'in, para sahabat ya, radhiyallahu taala anhum ya. Maka tentu lebih utama lagi untuk kita kita bela kemuliaan mereka. Kemudian selanjutnya ya, hadis ini juga menunjukkan pahala yang mulia dari Allah bagi orang yang membela kehormatan saudaranya, yaitu apa? Allah akan raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan eh, jaga dia dari api neraka ya. Maka bagi kita semua hendaklah mengamalkan amalan ini, yaitu membela kehormatan saudara kita saat digibahi. Makanya eh, hal yang paling utama ya saat kita ngobrol itu atau saat kita ngumpul ya sama orang, hendaklah kita banyak diam. Itu lebih utama. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang harus kita sampaikan, ya, kebaikan atau nasihat atau anjuran-anjuran. Tapi kalau hanya sekedar ngalor ngidul, ngobrol ini, ngobrol itu, apalagi ngomongin masalah-masalah yang besar, ya, ngomongin politik, ngomongin negara, ngomongin pemimpin nanti, ngomongin macam-macam ya. Khawatir nanti lisan kita ini terpleset dan jatuh ke dalam gibah nanti, jatuh ke dalam namimah, jatuh banyak banyak sekali penyebab kerusakan akibat lisan ini ya. Makanya menjaga lisan itu termasuk salah satu akhlak yang mulia. Jadi di antara faedah hadis ini juga terkandung di dalamnya kita untuk menjaga lisan kita ya. Bagi orang-orang yang eh, suka ngobrol ya atau suka nongkrong gitu atau suka ngumpul, hendaklah dia belajar tentang fikih menjaga lisan atau adab menjaga lisan ya. Ini wajib bagi orang-orang yang suka atau memang dia tukang nongkrong gitu, suka ngobrol, suka ngumpul-ngumpul ya. Dan bagi kita semua juga harus mempelajari adab-adab menjaga lisan kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa ada malaikat Raqibun Atid yang mencatat ucapan kita ini. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Dan tidaklah dia ya manusia ini mengeluarkan ucapan atau ngobrol ya kayak sekarang saya mengeluarkan ucapan saya ini, melainkan ada malaikat Raqib yang mengawasi, Atid dan mencatat. Jadi dicatat ini. Jadi kalau misalkan omongan kita nggak berfaedah, apalagi banyak dosanya, maka lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
eh, falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik dari lisannya, atau hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita dan memperbaiki amalan-amalan kita, dan semoga Allah memperbaiki anak cucu keturunan kita. Nasallallahu assalamu wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal kan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya pada kesempatan malam ini. Wa barakallahu fikum. Insya Allah kita akan lanjut Ustadz ya ke tanya jawab Ustadz. Naam, tafadhal Kang. Ya, silakan bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya bisa raise hand langsung sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan. Bagi para ikhwan bisa menyalakan videonya, bagi para akhwat bisa menutup videonya atau mengirimkan pertanyaan melalui chat. Nah, sementara belum ada yang bertanya, Ana boleh bertanya Ustadz? Naam, tafadhal Kang. Ya, Ustadz begini, kalau Ana mengikuti beberapa asatiz ya dari manhaj sunnah kita di media sosial Ustadz, dan Ana lihat gitu ada beberapa Ustadz yang misalnya di luar sunnah Ustadz gitu ya, terus berperilaku yang tidak sepantasnya Ustadz, terus dikomen gitu Ustadz oleh Ustadz Sunnah ini gitu ya, di komennya dalam rangka mengingatkan gitu ya kepada para jamaah, kepada para pengikut manhaj salaf supaya kita tidak terpengaruh. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah jatuhnya ke gibah gitu Ustadz atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Naam, barakallahu fikum. Yang pertama, ya, hukum asal ghibah itu ya dosa ya. Dan hukum asal ghibah itu terlarang, dan hendaklah kita membela kehormatan saudara kita ya, kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ghibah itu dosa, yang surat Al-Hujurat ayat 12 tadi ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, jangan kamu menggibahi sebagian kamu dari sebagian yang lain. Kemudian yang kedua, ada istisna di sini, ada pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga disebutkan dalam sunnah dan juga disebutkan para ulama. Allah berfirman, ya la yuhibbullahu al-jahra bisu'i ila man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Oh, la yuhibbullahu al-jahra minal qauli ya bisu ya. Itu surat An-Nisa, itu la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk. Ya, salah satu ucapan yang buruk itu adalah ghibah secara terang-terangan. Ya, dia menjelek-jelekan orang secara terang-terangan. Illa man zulima, kata Allah, kecuali orang yang terzalimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, mengetahui. Orang yang terzalimi maksudnya apa? Seseorang yang ingin mengadu ya kepada hakim misalkan, maka dia menyebutkan tentu kejelekan-kejelekan orang yang menzalimi dia, ya kan? Gak mungkin dia nggak menyebutkan kejelekannya kan? Membuat laporan itu untuk bukti-bukti atas kejahatan seseorang, maka itu bukan termasuk gibah ya. Kemudian di antara gibah yang diperbolehkan oleh para ulama yaitu
seseorang yang terang-terangan melakukan kesalahan, dosa ya, sudah diingatkan dan berkali-kali, ya, maka di sini boleh seseorang mengingatkan orang lain akan kejahatan orang ini. Misalkan orang ini terkenal pencuri dan sudah terang-terangan dan sudah ditangkap dan sudah ma'ruf gitu. Lalu ada orang yang baru kenal yang nggak tahu, maka kita ingatkan, ya hati-hati dia ini pencuri. Maka ini boleh. Kemudian selanjutnya yang diperbolehkan disebutkan keburukannya adalah seseorang yang mengajak kepada kesesatan, ya, kemungkaran, ya, yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebar kesesatannya itu. Kemudian banyak orang yang mengikutinya dan juga sudah diingatkan oleh para ulama. Kemudian kita ingatkan orang lain akan bahaya orang-orang ini atau dai-dai ini, ya. Maka ini pun sesuatu yang dikecualikan oleh para para ulama. Tetapi tentu hendaklah orang-orang yang mengomentari ini adalah orang yang berilmu, orang-orang yang ikhlas karena Allah, orang-orang yang ingin perbaikan terhadap umat Islam, yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, ingin membela sunnah Rasulullah SAW, ya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Karena kalau misalkan tidak ada keikhlasan, apalagi tidak didasari ilmu, maka yang ada bukan bukan kemaslahatan, tapi justru kerusakan-kerusakan yang lebih besar, ya. Akan terjadi, ya, hasad di antara para ulama itu, diakui oleh para ulama itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada hasad orang biasa, ya. Kalau niatnya sudah rusak, ditambah kebodohan, tidak ada ilmu, tambah rusak lagi. Ditambah ini apa, komen-komen biasa zaman sekarang ya, follower-follower, makin membuat gaduh lagi kaum muslimin, ya, dalam dunia dakwah dan yang lain. Ditambah lagi ada orang-orang munafik yang kita nggak tahu, yang ingin memecah belah kaum muslimin, yang mereka memang ingin merusak hubungan kaum muslimin. Kita tahu sejarah membuktikan, ya, bahwa politik, apa istilahnya dulu itu, politik mengadu domba itu adalah politiknya orang-orang Yahudi, ya, Abdullah bin Saba, ya, Sabaiyah dulu mengadu domba para sahabat, berhasil mereka dan terus diikuti sampai negeri kita kan diadu domba terus. Maka hendaklah kita senantiasa melihat hal ini, ya, secara menyeluruh, khususnya bagi para ustadz, ya, bagi penuntut ilmu. Adapun bagi kita, ya, yaitu orang yang menuntut ilmu, ya, hendaklah kita lebih baik menjaga diri dan tidak terlalu larut ikut-ikutan dalam hal itu. Fokus kepada perbaikan diri, atur waktu kita, cari yang bermanfaat. Manfaat untuk dunia kita sudah terlalu banyak, ya, waktu kita habis untuk bekerja di dunia, kemudian kita sisakan waktu-waktu kita untuk mencari akhirat dengan menuntut ilmu, kan. Banyak Al-Quran yang belum kita hafal, banyak hadis yang belum kita pahami, kan. Banyak kaidah-kaidah agama yang belum kita ketahui, maka lebih baik fokus di sana. Jangan kita larut sibuk dengan eh, peperangan, apa itu tadi ya, media sosial dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Naam. Tambahan sedikit Ustaz, untuk Naam. dalilnya Ustaz boleh minta rujukannya Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan An-Nisa ayat berapa gitu Ustaz. Untuk gibah yang diperbolehkan Ustaz. Baik. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli ila man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Itu in ayat 100. Itu di An-Nisa, itu juz ke-6, ya. Juz 6 awal. 6 ayat ke 148.
Nah, dilihat saja nanti tafsir dari ayat ini. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz atas penjelasan dari jawaban pertanyaan yang diajukan. Eh, Ana Nah, mengundang pada para jamaah yang ingin bertanya. Nah, nampaknya sudah ada Ustaz. Tafadhol Abi Yahya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ini di media sosial ini banyak banget Ustaz yang suka gibah-gibahin penguasa gitu. Ya memang dia dari kebijakannya ada yang salah gitu, ada yang ngerugiin, itu hukumnya gimana Ustaz? Bukan cuma dia doang sih, dia anak-anaknya juga dipretelin itu karena gaya hidupnya yang nggak wajar. Bapaknya lagi berkuasa, anaknya gaya hidupnya kayak gini, itu bagaimana itu satu hukumnya Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita hukumnya kalau kita dibayar orang dan ini berkaitan dengan kebiasaan dia nggak pernah sholat gitu. Ini dia ini eh, apa maksudnya, dia ini akalnya berfungsi apa enggak gitu. Tapi dia kayak orang biasa gitu Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak akal. Apa Akalnya dia nggak ini tuh berfungsi. kalau bicara itu istilahnya ngaco gitu Ustaz. Kadang-kadang kalau nulis di WA itu ngaco gini, terus dia kalau diajak sholat, ayo sholat sholat sholat, di dia bilangnya, oh lagi ini lagi haid, padahal umurnya udah lanjut usianya gitu. Tapi dia ini Ustaz berinteraksi biasa kayak ini, kayak orang-orang kebanyakan, terus kadang-kadang jadi ngajar juga, jadi guru pengganti juga gitu. Tapi dia suka begitu, suka kadang-kadang nyanyi-nyanyi sendiri apa gimana gitu saat itu. Nggak tahu dia ini ada kena sakit mental apa gimana, nggak tahu saat itu, bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Baik, nah, barakallahu fikum. Eh, yang pertama tadi tentang menggibai penguasa. Nah, ini sudah banyak terjadi ya di zaman dahulu pun seperti itu ya. Mereka yang tidak senang dengan kebijakan atau hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan ya. Dahulu itu orang-orang Khawarij, mereka menolak kebijakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diawali di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka menolak kebijakan itu. Kemudian di zaman Ali radhiyallahu taala anhu pun mereka langsung khuruj ya, keluar bahkan dari barisan kaum muslim, makanya disebut Khawarij. Ya akarnya itu tidak ridho mereka terhadap kebijakan penguasa. Menurut mereka tidak benar, sehingga mereka me, me, menyelisih atau ingin menentangnya, dan kalau bisa ya diturunkan saja, saya aja jadi penguasa. Makanya Khawarij itu kata para ulama intinya mereka itu cinta kepada dunia, cinta kekuasaan. Dan di zaman Nabi SAW ya mereka ini akar yang pertamanya, yaitu me, mengkritik keadilan Rasulullah SAW dalam membagi membagi ghanimah ya. Walaupun yang mengkritik pemerintah ya tidak kita katakan juga ini adalah Khawarij, tapi Khawarij itu asal mula mereka itu seperti itu. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama memasukkan bab akidah itu tentang wajib mentaati pemimpin walaupun pemimpin itu zalim ya. Walaupun pemimpin itu zalim, untuk apa? Untuk kemaslahatan banyak, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, ya nggak boleh kita menggibahi. Lalu bagaimana caranya? Ya dengan cara yang syar'i, menasehatinya ya. Cari orang yang terdekat, kemudian sampaikan kebenaran itu
sampaikan kepada penguasa tersebut. Kalau sudah tersampaikan, sudah hak kita sudah terpenuhi, kewajiban kita sudah terpenuhi. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan segala sesuatunya. Kemudian kita dianjurkan banyak berdoa agar Allah memperbaiki pemimpin kita ya. Allahumma asli a'immatina wa wulata umurina. Ya. Atau waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridhaka ya rabbal alamin. Atau pakai bahasa Indonesia. Sering-sering kita berdoa, ya Allah perbaiki pemimpin kami. Ya Allah perbaiki pemimpin kami. Justru itu lebih enak dan itu lebih mulia ya. Ini adalah akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Bukan berarti kita membiarkan kezaliman. Tidak, tapi kita nggak punya kemampuan mengingkari kemungkarannya, maka ingkari dengan hati kita dan kita doakan. Ya. Maka hendaklah kita berhenti ya. Jangan, makanya saya katakan tadi, waktu kita ini sudah banyak kita habiskan untuk bekerja, untuk mencari kemaslahatan dunia kita, dan juga untuk menimba ilmu agama yang banyak belum kita pelajari, maka habiskan di sana. Jangan kita sibuk dengan hal-hal yang mengotori hati, mengotori pikiran kita ya, dengan politik ya media sosial sekarang itu ya berseliweran itu berita-berita dan lainnya. Subhanallah ya, ini mengotori hati kita dan mengotori akal pikiran kita. Kemudian yang kedua, orang yang tadi seperti orang kena mental jiwa, saya nggak tahu ya, wallahu taala alam, harus diperiksakan mungkin ke ahli jiwa ya tentang keadaan orang seperti itu. Kalau misalkan secara umum dia normal, maka dia dihukumi orang yang normal tentunya ya. Wallahu taala alam. Nah, Jazakumullah khairan atas pertanyaan dan juga jawaban berikutnya. Ya, apakah sudah ada pertanyaan dari Skype, Umu Amar? mungkin kita cukupkan ya karena di Nah, sini Ustaz. mau siap-siap Kang. Nah, Ustaz. Eh, Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan kepada kami semua. Insya Allah itu menjadi catatan amal untuk Ustadz dan juga bagi kami Amin ya, ya Rabb. mudah-mudahan bisa mengamalkan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz barusan dan Ana mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz, juga khususnya pada para Sama-sama Kang. jamaah yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Insya Allah kita akan bertemu di kajian Bulughul Maram berikutnya dan juga jangan lupa nanti Sabtu, Ana lupa jadwalnya Ustadz, Sabtu pekan Nah, ini berapa? atau ya Sabtu pekan terakhir di bulan Oktober ini akan ada penjelasan kitab Jamiul Ulum wal Hikam. Eh, dan tetap hadir juga di kajian-kajian lainnya yang akan dibawakan di Bumiku Mengaji. Eh, Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik manusia. Ana memohon maaf apabila ada kekurangan pada kajian malam ini. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Nuhun.